Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Masyaallah kana wa malam yasha' lam yakun la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para ikhwan akhwat yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir kembali dalam keadaan sehat dan afiat ya. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya sehingga yang sehat jadi tambah sehatnya dan banyak manfaat untuk dirinya, keluarga, dan untuk umat ya, untuk jamaah. Dan mudah-mudahan kita juga bisa memanfaatkannya untuk thalabul ilmi yang insyaallah dengan thalabul ilmi ini kita juga akan mendapatkan manfaat dan hikmah yang banyak ya. Selain pahala, ilmu, nilai silaturahim ya, juga banyak keutamaan-keutamaan ya, termasuk salah satunya doa para malaikat ya, khusus buat orang-orang yang thalabul ilmi. Semoga doa para malaikat juga diperkenankan untuk kita semua ya. Amin Allahumma amin. Para ikhwan akhwat sekalian, setelah kita menyelesaikan bab yang panjang ya tentang keutamaan lapar, kita akan masuk bab baru tentang qanaah. Jadi tempo hari ditutup dengan kisah tentang Rasulullah dengan sahabat Abu Thalhah, istrinya ya Ummi Thalhah, dan Anas bin Malik ya. Yang Anas bin Malik itu enggak lain adalah ya, tadi anaknya Ummi Thalhah. Abu Thalhah itu bapak tirinya ya. Itu kisah yang sangat sangat menarik kan, terkait dengan keutamaan seorang sahabat ya bersama Nabi, yaitu tentang makanan yang sedikit kemudian menjadi banyak ya, berkah setelah disedekahkan ya. Dan sekarang kita akan melanjutkan babul qanaati wal afafi wal iktisadi fil ma'isyati wal infaqi wa damis su'ali min ghairi darurah. Bab tentang qanaah. Apa Pak qanaah? Menerima apa adanya ya, menerima apa adanya. Kalau orang Jawa bilang nerimo ing pandum ya, nerimo ing pandum ya, menerima pembagian seberapapun akan diterima dan disyukuri, qanaah. Artinya secara bahasa ya cukup tadi ya, apa yang ada, cukup dengan apa yang ada. Wal afaf itu apa Pak? Menghindari dari meminta-minta ya, menghindari minta-minta. Wal iktisad fil ma'isah, dan sedang-sedang saja ya dalam masalah bermaisah. Wal infak, dan infak ya, termasuk masalah infak juga nggak boleh terlalu boros, juga nggak terlalu ngirit ya, wajar. Wa dhammis su'ali min ghairi durur, dan kecaman ya, meminta bila memang memintanya bukan karena darurah ya, terpaksa. Jadi boleh minta kalau terpaksa. Nah, ini babnya nanti akan kita bahas sesuai dengan dalil-dalil yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ya. Nah, pertama diangkat Quran surat apa Pak? Surat Hud ya. Hud nggak ada alnya ya, surat Hud. Surat Hud. Ayat surah Al-Baqarah berapa itu? Berikutnya 273. Coba kita baca ya Al-Qur'annya. Enggak apa-apa kita baca semua ya. Jadi Hud ayat 6, Al-Baqarah 273, kemudian surat Al-Furqan ya Pak. Ayat Al-Furqan 27 dan surat Al-Dzariyat ayat 57 ya.
56 ya. 56. Nah, ya, kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara illadzina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, beberapa ayat tadi ya kita baca, walaupun tadi juga sebenarnya ayat-ayat itu tidak utuh ya Pak, tidak utuh. Nah, tapi insya Allah tidak akan mengurangi kebajikan yang kita dapat ya, termasuk diantaranya adalah mendapat kebaikan dari setiap huruf yang kita baca. Tapi pastinya kita tidak puas dengan kebaikan-kebaikan dari membaca saja, maka mari kita telaah agar kita dapat hikmah yang banyak. Insya Allah ada obat, ada rahmat, tambahan iman ya. Ini ayat-ayat kita baca. Surat Hud ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbah, dan tidaklah dari dabbah Bapak, binatang yang melata, fil ardi, di muka bumi, illa, kecuali. Nah ini yang membuat apa? Mak tadi berarti apa? Bermakna nafi ya, karena ada isbat illa ini ya. Illa kecuali Allah rizquha, atas Allah ya, maksudnya tanggungan Allah rizkinya. Jadi semua ditanggung, dijamin oleh Allah ya. Ini sebagai apa Pak? Satu keyakinan buat kita. Artinya kita umat yang bertauhid, yang berakidah, yang lurus, pasti akan meyakini ya, bahwa setiap kita ya, pasti dikasih rezeki, pasti dikasih rezeki. Karena kita ini ciptaan Allah, ini makhluk ya kan. Siapapun kita, jangankan manusia, artinya ya, dabah yang terjemahnya mungkin diartikan binatang apa? Melata sekalipun tetap dikasih rezeki, dapat rezeki. Dan ini jaminan Allah, dari Allah terhadap makhluknya. Kenapa? Karena Allah tidak zolim. Nah terus kenapa kok kita disuruh bekerja keras, berikhtiar? Nah, ikhtiar itu Pak sebagai satu kewajiban ya, bukan untuk apa? Bukan untuk memastikan kita dapatnya rezeki. Jadi manusia itu memang diwajibkan untuk ikhtiar ya, dan itu harus dimaksimalkan. Rezekinya itu semua ke atas qadarullah. Ya, atas qadarullah, atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhtiar itu memang itu wilayah kita yang terbatas, harus dimaksimalkan. Adapun rezekinya mutlak qadarullah. Berarti kayak kemudian marwah ya. Makanya
ketika orang tadi bermaisah, dia berdikari sudah maksimal misalnya, kadang-kadang belum Allah kasih rizki lewat situ, bisa jadi. Kenapa? Karena memang bukan harus dari ikhtiarnya Allah kasih rizki, ya, ikhtiarnya dalam perkara A, ternyata di A bahasa kitanya zong, nggak ada, tapi Allah mungkin akan ngasih dari arah yang lain, sisi yang lain, dengan cara yang lain. Nah, seperti itu. Makanya salah kalau kita sampai menyandarkan harapan pada ikhtiar, Pak. Salah, bahkan rusak akidah kita kalau sampai kita menyandarkan harapan dengan ikhtiar kita. Karena berikhtiar itu kewajiban, tapi kalau menyandarkan harapan hanya kepada Allah saja. Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Jadi jangan kita bersandar dengan ikhtiar kita itu. Tapi tadi ikhtiar harus dimaksimalkan ya. Karena memang makhluk itu wajibnya berikhtiar ya. Wajibnya berikhtiar. Kalau rezeki bukan wajib tapi hak. Hak. Rezeki bukan wajib ya, tapi hak. Pasti. Loh, pasti kan? Pasti dapat. Hak makhluk kan? Itu. Jadi ikhtiarnya wajib, rezekinya hak. Ya bukan wajib. Kalau rezeki itu wajib dapat, nanti kalau nggak dapat kita dosa gitu ya, seperti itu. Loh ya kan? Wah, rezeki itu hak, ya, bukan wajib. Wajibnya ikhtiarnya. Makanya harus dimaksimalkan tadi ya. Karena kewajiban harus dimaksimalkan. Nah, kalau hak ya seberapapun yang kita terima, kan hak, Pak. Harus disyukuri. Itulah qanaah gitu ya. Merasa udah maksimal banget, berangkat pagi, pulang sore, bahkan malam ya gitu kan. Tapi ternyata masih kurang untuk memenuhi kehidupan hidup, hasilnya ya harus terima ya, karena memang Allah ngasih rezeki itu kadang-kadang memang dibatasi ya, dibatasi seperti itu. Kemudian Quran surat Al-Baqarah 273, lil fuqara, untuk orang-orang fakir ya. Ayat sebelumnya adalah berbicara tentang masalah infak ya. Infak itu penetrasinya, penggunaannya untuk siapa gitu ya, untuk siapa. Nah, ternyata untuk orang-orang fakir itu. Lil fuqara, infak itu gitu ya, untuk orang fakir. Nah, orang fakir memang banyak ya keadaannya. Nah, tapi di sini ada prioritas orang fakir yang alladzina uksiru fi sabilillah. Karena ada orang fakir yang memang dia fakir karena keterbatasan fisik. Misalnya cacat, ya kan? Cacat fisiknya, tangannya atau kakinya, sehingga dengan cacatnya dia tidak bisa berma'isyah. Itu berupa fakir. Sakit ya? Sakit termasuk ya? Ya sakit kalau keadaan, nah ya tadi sakitnya stroke sehingga keadaannya membuat dia menjadi butuh untuk mendapatkan santunan dari infak tadi, jatuhnya fakir. Tapi sakit stroke tapi dia kaya, ya bukan fakir. Loh, kaya kan dia nggak butuh ya. Nggak stroke, miskin lagi. Nah iya, itulah fuqara masakin namanya, fuqara masakin. Loh ya kan. Miskin, diimpakkan ya. Iya, jadi bisa jadi karena tadi itu ya, jadi karena kondisi fisik yang dia cacat misalnya, kemudian akhirnya dengan cacatnya itu dia tidak bisa berma'isyah. Ini kategorinya fakir, nggak ma'isyah kan? Gitu. Nah, di sini prioritasnya adalah orang fakir, alladzina uksiru fi sabilillah, orang-orang yang terikat ya. Uksiru itu artinya dibatasi ya, terikat ya, atau bahasa bebasnya mungkin ya terpenjara gitu ya, terpenjara di jalan Allah sehingga dia tidak bisa berma'isyah. Sebenarnya kalau dia nggak terikat di jalan Allah, dia bisa berkarya, bisa bekerja, bisa berdikari. Tapi karena terikat jalan Allah sehingga dia tidak ada kesempatan untuk berma'isyah gitu. Melulu ngurusin pengajian-pengajian, taklim-taklim, belum ngurusin umat, sehingga dia nggak sempat dagang, nggak sempat buruh, nggak sempat bertani, ya kan Pak? Karena waktunya tersita habis di situ, tenaganya tersita habis di situ, bahkan pemikirannya pun tersita habis di urusan-urusan
lillah, ya, untuk taklim, dakwah, ya kan, tarbiyah. Nah, itu orang yang terikat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, la yastati'un, hingga mereka tidak sanggup tadi, la yastati'una, mereka tidak sanggup dorban, untuk berdikari, ya, artinya berdikari tadi, ya, fil ardi, di muka bumi, untuk mencari penghidupan. Ya. Yahsabuhu, mengira pada mereka, siapa? Al jahil, orang-orang yang bodoh. Jadi yahsabu itu kata hasiba, memperkirakan, ya, memprediksi, ngira-ngira orang bodoh agnia, dia sebagai orang kaya. Bisa jadi, ya Pak, karena memang kerjanya dia suka bicara depan orang, ngisi taklim segala macam, pakaian pastinya juga cakep lah, walaupun dikasih orang itu kan Pak. Loh ya kan, seperti itu. Orang taunya dia kaya, katanya kaya, karena penampilannya, ya, penampilannya seperti itu. Nah, itu orang bodoh, ya, yang mengira pada orang kaya. Nah, termasuk juga yang membuat orang itu menilai bahwa dia orang kaya, minat ta'afuf, karena dia menghindari meminta-minta, jadi pantang meminta-minta. Pak, curhat, mengeluh masalah dapurnya yang nggak ngebul, nggak makan, enggak. Masa anaknya yang 2 bulan belum bayar uang SPP, enggak dia Pak, enggak akan cerita. Dia punya apa? Ya tadi, punya muru'ah, ya, orang seperti itu. Itu orang fakir yang sejatinya Pak, ya, itu. Jadi dia tidak akan apa? Meminta-minta, ya, tapi dia minta ta'afuf. Dia menghindari, ya, minta-minta. Ta'rifuhum, kamu kenali mereka, bisimahum, pada ciri-ciri mereka itu, la yas'aluna nasa ilhafa, enggak akan minta pada manusia dengan mendesak, ya. Enggak akan minta-minta pada manusia dengan mendesak. Seperti itu. Makanya orang ini berhak mendapatkan apa? Santunan prioritas, ya, dari apa? Dana-dana infak tadi, ya, infak itu prioritasnya buat orang-orang yang seperti ini, yang terikat di jalan Allah, ya, terikat jalan Allah. Itu. Nah, para ikhwan sekalian, ini termasuk, ya, salah satu mental para mujahidah, ya, mereka ini. Jadi yang sudah benar-benar apa Pak, mengikatkan, mewakafkan dirinya, ya, di jalan Allah itu. Nah, mereka itu hendaknya mendapatkan perhatian khusus, ya, perhatian khusus. Kenapa saya bilang perhatian khusus? Karena tadi kalau orang-orang yang agnia, ya, aslinya agnia, dia nggak peka dengan keadaan orang ini, nah, bisa jadi orang ini tadi, para mujahid akan terlantar, gitu. Harus peka, oh, bahwa ini memang dia orang butuh, cuman nggak mau minta-minta doang, gitu, ya. Nah, seperti itu. Jadi artinya para agnia, termasuk umaro, harus tahu, ya, kalau di lingkungannya ada para mujahidah yang uhsiru fi sabilillah, ya, uhsiru fi sabilillah. Ya. Nah, contoh kasusnya, ya, seperti hadis yang di bab yang kemarin, yang paling terakhir itu, ya, ya, termasuk yang peka di situ Anas bin Malik, ya. Begitu ngelihat Nabi, Pak, perutnya diganjel dengan apa? Batu-batu, gitu, ya. Tanya, ini Nabi kenapa? Kayak Nabi nahan lapar dengan sahabat-sahabat. Langsung dia pulang ke rumahnya, ke bapaknya, Abu Tolhah, kan, bapak tirinya. Pak, aduh gimana nih? Rasul kelaparan, gitu kan. Terus punya apa? Oh, terus Abu Tolhah nanya ke istrinya, kan, Umi punya apa? Punya beberapa potong roti dan ada beberapa kurma. Kalau mau, Rasul sudah datang ke sini. Tapi jangan dengan yang lain. Yang lain nggak kebagian, gitu kan. Nah, begitu Anas nyampein, Rasul udah tahu. Kamu datang disuruh kan sama bapak kamu, bapak tiri. Iya. Bawa makanan kan? Iya. Ayo, katanya, berangkat semua. Bingung dia. Nah, seperti itu, ya. Anas bin Malik luar biasa, ya Pak. Gitu bukannya. Nah, seperti itulah, ya. Tapi seorang amil itu harus melihat di kondisi umat masing-masing, ya. Iya, itu. Nah, termasuk tadi, ya, untuk khususnya orang yang uhsiru fi sabilillah. Karena mereka tadi memantangkan dirinya untuk
meminta-minta. Dia nggak akan mengeluh, Pak, nggak akan mengeluh akan kekurangannya, ya, nggak akan mengeluh kekurangannya. Seperti itu. Lanjut, berikutnya Quran surat apa? Al-Furqan, ya. Nah, ini waladzina, orang-orang yang idza anfaqu, apabila mereka belanja, ya, belanja, membelanjakan hartanya, lam yusrifu, mereka tidak berlebih-lebihan, enggak israf, ya. Walam yaqtur, dan tidak terlalu ngirit, enggak terlalu ngirit, ya. Wa kana baina dzalika, dan adalah di antara itu qawama, ya, qawama, sedang saja, ya, itu pertengahan di antara itu, ya, sedang, ya, artinya enggak terlalu ngirit juga enggak terlalu boros. Nah, ini ciri apa? Ibadur Rahman, ya, ciri apa, Pak? Bu? Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Nah, jadi di sini anfaku termasuk ketika kita, ya, ibu-ibu, infak, belanja, membelanjakan uang belanja dari suami, termasuk di sini, ya, membelanjakan uang belanja dari suami. Nggak boleh terlalu boros, juga nggak boleh terlalu ngirit. Nah, ada istilah di kita apa? Nggak boleh besar pasak daripada tiang. Nah, itu ternyata itu sebenarnya bahasa itu disadur, ya, dari Quran, ya. Artinya untuk urusan belanja pun di Quran sampai diatur, ya, jangan sampai kita terlalu boros. Nah, karena boros itu akan membawa kepada apa, Pak? Ya, penyesalan. Kalau bahasa di ayat lain, Pak, termasuk bahwa penyesalan, ya, boros. Iya. Nah, kemudian kenapa sampai menyesal? Karena bisa akan melahirkan, mendatangkan tabzir. Apa tabzir? Mubazir. Nah, kalau sudah tabzir, nah, itu jadi apa? Teman setan. Oh iya. Belanja di luar kebutuhan, termasuk israf namanya. Belanja di luar kebutuhan, itu termasuk israf. Sehingga akhirnya banyak yang dibelanjakan tadi tidak kemakan, ya, nggak kemakan. Nah, itu jadi israf. Makanya harus dihitung, ya, harus diprediksi dengan tepat. Itu makanya orang-orang yang ahli masalah finansial, ya, masalah keuangan, ibu-ibu, itu kalau belanja itu dicatat apa yang mau dibelanja, atau mau ke pasar itu catat semua apa yang mau dibeli, tahu bumbu-bumbu apa yang mau dibeli, sayuran apa yang dibeli, lauk apa yang dibeli, semua catat semua, sehingga yang dibeli itu adalah yang dicatat, dan dia akan mengukur dengan uang yang dibawa, ya kan. Jadi jangan mengukur dengan uang yang dibawa, bawa uang sekian gitu kan. Nah, ini belanjanya. Nah, udah, jadi yang dibelanjain itu yang di catatan itu. Nah, selama ini ibu-ibu kurang seperti itu, nggak bawa catatan, sehingga apa yang dilihat, oh saya, padahal sudah tulis nanti sayurnya semur jengkol, ya kan, tapi begitu ngeliat pete beli juga gitu kan, padahal petenya nggak tulis, nggak catat, ya kan, seperti itu. Jadi harus dicatat. Jadi yang dibelanja itu yang dicatat. Jadi jangan nanti belanja jangan sesuai dengan keinginan, tapi sesuai dengan kebutuhan. Yang dibutuhkan itu dalam catatan itu, ya kan. Kalau sudah keinginan, ya namanya mata kita, ya, apa juga pengen kan. Nah, itu iya. Nah, ini penting, ya, supaya menghindari apa, ibu? Israf, menghindari berlebihan. Jadi dicatat bumbu apa yang dibeli, sayuran apa yang perlu dibeli, lauk daging apa yang perlu dibeli, misalnya ikan atau apa yang perlu dibeli, catat semua, dan sesuai dengan uang yang ada, sesuai dengan uang yang ada. Nah, itu apalagi, Pak, belanjanya di mall, ya, belanjanya di mall nggak pakai catatan, punyanya kartu kredit, wah, udah dah tuh, ya kan, brak-bruk, oh, ya, tinggal jualan tagihan berapa. Nah, itu makanya buat kita, Pak, jangan sampai punya kartu-kartu kayak gitu, ya, jangan sampai punya kartu kredit, jangan, ya, punya kartu selembar tapi kartu debit, ya, nah itu ini begitu buka dompet banyak berlembar-lembar tapi kartu kredit. Itu, ya. Nah, itu malah bahaya, itu benar-benar, ya, bahaya. Ini Islam ternyata, ya. Kalau hamba Allah, dia tidak akan
boros ketika belanja, juga nggak terlalu ngirit tuh, ya kan? Walam yakturu, nggak terlalu ngirit, ya. Uang ada, ya kan? Tapi tiap hari makannya Pak, yang sering saya bilang T5, T7, tahu, tempe, toge, tauco, terasi, gitu aja, ya kan? Ya, jangan, ya. Perlu gizi nutrisi, misalnya perlu daging, ya, ada buah. Kalau emang uang ada, gitu ya. Nanti pada gilirannya uang nggak ada, ya nggak apa-apa, pakai strategi T5 gitu kan, nggak apa-apa. Gitu, ya, jangan. Padahal suami ngasih uang cukup untuk beli telur, untuk beli daging ayam. Ini kan asin terus gitu kan. Kenapa? Oh, kikir. Tuh kan, lama-lama kalau ikan asin terus jadi malah darah tinggi kan. Bukan ngirit malah jadi ngorot kan, berobat. Nah, itu ya. Jadi nggak boleh seperti itu. Pergi sama anak-anak, ya kan, anaknya udah kelaparan minta makan, ntar aja makan di rumah, ibu udah masak no, gitu kan. Lo kelaparan Pak, ya diwajak lo makan dulu ya, mampir ke, ya kalau nggak ke apa, nasi padang ya ke warteg kemana gitu ya. Nanti masakan ibu sayang, nih padahal sampai rumahnya ntar sore, ini siang-siang. Masalah. Ya, itu namanya apa? Ya tadi, ya, kalau ngirit ya nggak boleh seperti itu, wajar ya, wajar. Nah ini ciri apa ibadur rahman, hamba-hamba Allah seperti itu, hidupnya wajar. Kemudian berikutnya Quran surat Az-Zariyat ya, Az-Zariyat. Ayat berapa? 56 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Nah, kepadaku ini ni-nya itu Pak, ni-nya itu aslinya ada ya mutakalim wahdah, cuma di situ di hadzaf ya, iya-nya nggak ditulis ya. Ni gitu aslinya panjang ya. Ma uridu minhum, tidaklah menginginkan dari mereka, Allah maksudnya mirizki, dari rizki. Wa ma uridu ayat imuni, yang tidak dialah apa? Allah itu minta dikasih, Pak. Allah itu tidak minta apa? Dikasih makan. Nah itu ya. Itu. Ini sebagai apa namanya? Pertama ada kaitan masalah akidah ya, bahwa Allah ciptakan kita itu termasuk bangsa jin, nggak ada tujuan kecuali untuk ibadah, untuk menyembah Allah saja, menyembah Allah saja, Pak. Seandainya kita ini nggak perlu makan, nggak perlu minum, nggak perlu pakaian, kayak malaikat Pak, ya udah ruku aja, sujud aja gitu ya, seperti itu kan Pak. Nah, tapi karena memang kita perlu ya makan, perlu minum, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, ya tadi kita disuruh ikhtiar ya, disuruh ikhtiar. Nah, ikhtiar ya Pak, ikhtiar itu ternyata juga bagian dari ibadah. Nah, ibadah. Karena kalau ikhtiar tidak termasuk ibadah itu hanya melulu masalah sholat saja misalnya, alangkah sedikitnya ya ibadah yang kita lakukan pada Allah Subhanahu wa taala ya. Padahal kerja itu lebih banyak waktunya, menyita waktu dibanding sholat. Bahkan juga tidur ya. Tidur juga lebih banyak, lebih lama menyita waktu dibanding sholat. Termasuk taklim Pak. Oh iya kan, termasuk ngaji baca Quran. Nah kita coba ngaji baca Quran, salah satu juz Pak, satu juz dalam satu malam, berapa jam itu waktunya? Paling lama 1 jam, paling lama ya kan, bahkan setengah jam pun bisa ya kan, nggak lama kan Pak. Nah itu ibadah baca Qurannya. Sholat 5 waktu, nah berapa paling lama? 1 jam nyampe nggak Pak 5 waktu? Kayaknya enggak. 10 menit kali 5 baru berapa? Ya 50 menit ya. Itu enggak lama ternyata. Nah,
Jadi kalau ukuran sholat itu hanya ukuran ibadah itu hanya sholat saja atau ngajinya kita saja, taklimnya kita, taklim pun kita paling seminggu dua kali. Itu yang rutin 2 kali, Pak. Kan ada yang nggak rutin 2 kali. Bahkan ada yang tidak rutin gitu ya, tidak rutin. Paling berapa lama ya kan? Taklim malam Jumat berapa jam, Pak? 2 jam. Nggak nyampe juga 2 jam. 2 jam kayak duduknya udah muter-muter, Pak. Udah kayak gangsing gitu ya. Ada yang selonjor, ada yang nekuk, ada yang silam, macam-macam 2 jam ya. Itu. Minggu sore juga sama, paling berapa menit ya. Kadang-kadang nggak sampai 1 jam ya. Tempatnya jauh, Salembaran di mana, nah seperti itu. Gitu. Nah, artinya kalau ukurannya ibadah itu hanya sholat saja, baca Quran saja, taklim doang, ya nggak lama ya. Paling waktunya cuma beberapa jam dalam 1 hari atau dalam 1 minggu. Artinya lebih banyak waktu itu digunakan untuk kegiatan lain, termasuk maisyah ya, termasuk tidur, makan minum, bahkan mungkin main ya. Nah, yang apa, Pak? Mesti harus kita perhatikan di sini, jangan sampai kegiatan selain sholat, selain taklim, selain baca Quran itu nggak ada nilainya ibadahnya yang penting. Ya. Jangan sampai kegiatan kita selain sholat, selain baca Quran, selain taklim itu nggak ada nilainya ibadah. Yang paling itu waktunya memakan waktu lebih lama, itu termasuk maisyahnya kita, tidurnya kita, bahkan makan minum kita, termasuk di WC-nya kita. Nah, ternyata itu semua bisa menjadi ibadah. Nah, kalau kita sudah bisa mengkondisikan itu semua, bahwa semua aktivitas kita ibadah, berarti sudah sesuai dengan apa, Pak? Sudah sesuai dengan apa yang dimaksud dengan Quran surah Az-Zariyat tadi. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Itu. Jadi kalau kita belum bisa mengkondisikan semua aktivitasnya ibadah, berarti kita belum sesuai dengan apa yang dituntut oleh Allah tadi. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Itu. Nah, padahal untuk mengkondisikan semua aktivitas kita dalam ibadah itu nggak sulit. Apa susahnya coba? Apa? Makan, minum. Makan minum gampang kok supaya ada ibadah. Pertama dipastikan yang dimakan barang yang halal, ya Pak. Kemudian baca Bismillah sesuai dengan sunnah Nabi. Dengan tangan kanan, dengan duduk. Diakhiri dengan baca Alhamdulillah. Itu ibadah. Kenapa? Karena sesuai dengan tuntunan Nabi. Ibadah. Jadi makan kita nggak sia-sia. Ibadah. Dari mulai suapan pertama sampai suapan yang terakhir. Kalau caranya seperti cara Nabi, pasti nilai ibadah. Termasuk tadi masuk WC, keluar WC. Di WC pun ada nilai ibadah. Kalau caranya sesuai dengan cara yang diajarkan sama Nabi. Nih, bapak-bapak, ibu-ibu, tahu nggak cara masuk WC? Tahu, kaki kiri dulu. Kemudian jangan lepas tutup kepala. Nabi nggak pernah lepas tutup kepala ketika untuk ke MCK-nya, untuk kebutuhan apa, Pak? Buang air kecil, buang air besar. Itu. Walaupun dengan anduk ya, dengan apa biasanya itu sunnah. Iya, nggak pakai. Nabi itu nggak pernah pakai tutup kepala. Kalau mandi lah, kan mandi tadi kan. Ini kan tadi kan buang air besar, buang air kecil ya. Itu. Iya. Berarti topi juga boleh ya? Iya. Topi ya, KPI. Iya, ke peci. Enggak, misalnya saya baru tahu ini. Ya nggak apa-apa. Ya kalau lupa kan butuh ingat dan pas. Tapi tadi tutup Pak. Ya Pak? Ya nggak apa-apa, tutup kepala juga. Tutup kepala kan? Tutup kepala. Baru tahu ini. Sunnah. Oh, sunnahnya ditutup saja. Oh iya. Nah, supaya tidak Pak, ganggu setan, oleh setan, betul. Jadi menghalang-halangi ya, ada ininya ya, ada hikmahnya supaya kita tidak tergoda oleh setan. Saya tahu itu, masih saya pernah dengar, dan kalau pakai tutup itu kalau di ruang terbuka bukan begitu. Maksudnya di alam buka gitu. Itu di kali gitu. Oh, di kali gitu ya. Lalu dia pakai topi atau apa kalau buang air besar gitu. Kalau di dalam WC saya baru dengar ini. Ya, Rasulullah punya nggak pernah tidak melepas tutup kepalanya. Itu berarti dalam semua keadaan berarti ya.
Ketika tadi untuk apa? Buang air besar, buang air kecil. Seperti itu. Apa? Wis malam ya pokoknya. Kalau setan makan nggak kondisional Pak ya, siang malam. Nah, karena banyak seperti itu ya. Orang begitu masuk WC akhirnya dia jadi apa? Jadi bulan-bulan setan. Lama karena ngelamun ada, lama karena menghayal ada, lama karena makan handphone ya, main game di WC ada ya, macam-macam ya kan. Nah, seperti itu. Oh iya kan? Nah, seperti itu. Jadi bulan-bulan setan jadinya ya. Nah, itu. Itu. Termasuk sunah-sunah tadi ya. Nah, termasuk ketika keluarnya dengan kaki kiri dan baca doa ya, doanya bisa gufronak alamladzi adhaban al-afani ya. Nah itu. Jadi selama di WC tadi berarti ibadah ya, itu ibadah. Ya. Kenapa? Iya, tapi tadi di depannya dia harus pakai apa? Sutro, harus pakai sutro. Harus pakai sutro. Karena termasuk ya, harus pakai sutro. Nah, ya sutro itu bisa apa saja ya, apa saja. Karena termasuk di hadis yang sudah pernah kita pelajari kan, termasuk pemicu siksa kubur itu bukan cuman air seni yang belepetan di anggota badan, termasuk ketika buang air besar atau kecil tidak pakai sutro. Ya, tapi usahakan ada sutrohnya. Batas penghalang, petutup ya. Nah iya, pokoknya cari aja yang ada penghalangnya. Lanjut ya. Dan harus istinja ya, harus istinja. Lanjut ya. Berikutnya kita akan masuk ke hadisnya ya, ke hadisnya. Oh tadi ya, yang langsung aja hadisnya ya, hadisnya. Nanti ayat-ayatnya bisa kita telaah sambil berjalan. Karena biasa kita memulai dengan baca Quran kan ya. Nanti bisa diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal ahadisu, dan adapun hadis-hadisnya fataqaddama, maka telah terdahulu mu'zamuha ya fil babaini ya, dia dimuat secara besar-besaran dalam dua bab as-sabiqain yang mendahului ini, termasuk tadi ya bab tentang keutamaan lapar ya, sudah ada di antaranya. Makanya tadi saya ceritakan lagi kisah siapa? Abu Tolhah ya dengan Anas bin Rasulullah, karena ada hubungannya itu ya. Wa mimma lam yataqaddam, dan dari apa yang belum dikemukakan. Nah, ini diantaranya yang belum dikemukakan ya. Pertama, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, laisal gina angka salatil arad. Nah, kenapa tuh menangis? Ada kenapa tong? Nangis, biarin ngaji. Tidak dikatakan gina, apa gina Pak? Kaya. Tidak disebut kaya angka sotil arodi karena atau dari banyaknya harta. Walakinnal gina, akan tapi dimaksud dengan gina kaya adalah gina nafsi, kaya jiwa. Muttafaqun alaih. Al arodu bifatil ain, di fathah ain ya, a tadi, waro dan ro, wal malu. Jadi arodu itu di fathah huruf ain dan ro-nya, maknanya al malu apa? Harta, maknanya harta. Nah, ini jadi yang disabdakan sama Nabi ini adalah apa Pak? Hakikat kaya ya, hakikat kaya yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selama ini beda dengan apa Pak? Persepsi kita. Kalau kita ngomong orang kaya itu yang banyak harta ya, banyak harta, banyak duit, banyak
perbendaraan, simpanan, rumah di mana-mana, kendaraan banyak, disebut orang kaya. Nah, ini Nabi menilainya dari sisi hakikat. Hakikat. Jadi hakikat kaya itu bukan orang yang banyak harta, tapi yang kaya jiwa. Jiwa itu apa, Pak? Ya, jiwa itu selain harta itu jiwa, ya kan? Nah, biasanya, Pak, kalau orang yang kaya jiwa, ya, kaya jiwa, itu semangat untuk berbuat baiknya luar biasa, ya. Dia bisa menggunakan apapun potensi yang ada untuk kebaikan, mau ilmunya, tenaganya, waktunya, bisa semua untuk memproduksi kekayaan pahala, memproduksi apa? Kebaikan. Ini orang kaya jiwa, Pak. Dengan tenaganya dia bisa ya memproduksi kebaikan. Dengan ilmunya apalagi, ya. Dengan waktunya pun dia bisa. Nah, ini orang yang kaya jiwa. Nah, orang yang kaya harta mungkin sebatas dengan hartanya saja. Kalau dia ada kaya jiwa, kalau enggak dia miskin jiwanya, dengan hartanya pun dia nggak punya kekayaan pahala. Iya. Datang saudaranya, saudara, Pak, udah saudara tetangga lagi, muslim pula, butuh, dibilang nggak ada, padahal dia punya banyak. Ini orang miskin jiwa, harta banyak tapi dia bilang nggak ada. Oh. Iya. Biasanya Bang Erwin, biasanya apa orang yang ngomong? Saya memang ada, cuman saya belum bayar ini, belum bayar itu. Wah, itu aja tuh yang dia, Pak. Alasan doang ya. Iya. Jadi diungkapin tuh semua kebutuhannya apa segala macam seperti itu. Tapi kalau orang yang kaya jiwa, nah, ketika saudaranya datang dan dia memang tahu bahwa butuh, kalaupun dia tidak punya untuk membantu dengan materi, paling tidak dia akan memberikan apa? Solusi. Tapi semangat untuk membantunya ada. Ya. Artinya jangankan ketika adanya, nggak adanya pengen bantu, itu yang orang kaya jiwa. Nggak adanya pun pengen bantu, apalagi ketika ada. Nah, tapi kalau orang yang miskin jiwa, walaupun kaya harta, jangankan nggak adanya pun nggak mau bantu. Kadang ketika dibantu nih sudah dikatakan kembalikan secara per bulan, tapi nggak dibalikin, itu gimana? Terus dia pengen minjem lagi, itu gimana? Iya. Ya tadi, ya kata Allah kan gimana, Pak? Dalam surah Al-Baqarah itu, kepada orang yang du usroh memiliki kesulitan dalam bayar utang, famtadhiru ila maisarah, tunggu sampai dia mudah. Nggak ada mudah-mudahnya. Kalau kamu sedekahkan lebih baik buat kamu, itu dari Allah, kan? Wa anta sedekah khairul lakum, kalau kamu sedekahkan lebih baik. Al-Baqarah 260 berapa? 61 kalau nggak salah, itu ya. Coba buka Al-Baqarahnya itu. Kalau nanti aja. Nah, seperti itu. Iya. Jadi lebih baik, artinya itu bagian daripada apa? Orang yang kaya hati seperti itu, ya kan? Jadi justru dia akan mendulang kebaikan lebih banyak lagi. Ya. Nah, karena ketika kita mensedekahkan, Pak, ya mensedekahkan apa yang kita miliki, itu pasti oleh Allah bakal diganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fayukhlifuhu, gitu kan ayatnya. Kalau kamu menginginkan sesuatu, pasti Allah akan menggantinya. Jadi tanpa kita berharap pengganti dari orang yang kita kasih, nah Allah akan mengganti dengan caranya sendiri, itu yakin. Gimana mau ganti kalau orangnya malas? Nah, untuk orang yang seperti itu tadi, makanya ketika dia minjem jangan usah dipinjemin. Ya artinya nggak usah dipinjemin, dikasih aja gitu ya, dikasih aja. Udah pinjemin enggak, dikasih enggak, ya kan? Nah, karena kita ada. Makanya kan, udah pinjemin enggak, kasih enggak, diomelin lagi, ya kita seperti. Gitu ya. Seperti itu ya. Kalau saya mungkin gini, Bang Ade, misalnya ya apalagi itu saudara gitu kan, dalam keadaan memang susah.
Ya susah. Mungkin bahasa basinya dia minjem. Sebenarnya itu bukan minjem. Ya, minta gitu loh, iya kan bahasa basinya. Gayanya. Ya, dan memang dia termasuk orang yang fakir dan miskin gitu kan. Ya, seperti itu udah fakir, miskin. Nah, dia minta ke kita saudara, ya kan pas ke saudara makan dibanding minta ke orang lain. Oh iya kan? Minta ke saudara ya pas lah, minta ke saudara dibanding minta ke orang lain kan? Ya sudah. Nah, makanya nggak usah ngomel. Nah gini, kalau kita ngomel misalnya kan, gimana kok minta terus? Ya. Karena dia memang fakir terus ya minta terus gitu kan. Udah fakir miskin lagi kan, minta terus gitu kan. Nah sekarang gini, seandainya dia nggak fakir, ya, nggak miskin, terus nggak minta, apakah kita mau berhenti ngasih? Kan infak mau tetap harus kan? Kalaupun kepada orang itu saudara kita, mungkin kepada saudara tempat yang lain kan? Nah, infak kan nggak akan berhenti kan Pak? Alhamdulillah yang minta masih saudara, ikhlasnya gampang gitu maksudnya loh. Ikhlasnya gampang gitu kan? Saudara kan? Oh iya, ikhlasnya lebih gampang. Cuman kadang mintanya itu lebih dari kemampuan kita gitu loh. Kebanyakan ini. Ya kita ngasih sudah dengan kemampuan kita gitu kan. Itu. Artinya ketika dia datang dan minta lagi, ngutang lagi ya, walaupun sebenarnya itu bahasa basi, memang minta itu, cuman ngomongnya ngutang doang ya kan, gitu ya. Kita nggak usah kesel, apalagi ngomelin gitu ya. Kalau saya mikir seperti itu, kalau emang dia jadi kaya dan nggak minta, apa kita mau berhenti ngasih? Tetap kita kan harus infak kan, ya seperti itu kan. Syukur ngasih. Ya seperti itu ya. Alhamdulillah dia mintanya sama kita ya kan, nggak ke orang lain. Kalau kita ketahuan orang punya, Pak, bang ade orang punya saudara miskin. Nanti saudaranya mintanya sama orang lain. Malu saya nggak mau. Lah ya kan, coba. Berarti punya pikiran, berarti jangan-jangan nih saudaranya kayak pelit nih. Loh iya kan. Nah itu dia kan makanya tadi kan. Ada lagi ngomong saudara, baguslah tak minta sama aku. Bang Erwin mah ada aja. Mau saya kalau ada saya minta malu langsung mau. Nah makanya kan. Malu kan. Ya seperti itu. Jadi inilah orang yang kaya. Menurut Nabi, hakikatnya bukan kaya apa? Harta, tapi kaya jiwa. Jadi kaya jiwa itu walaupun dia nggak punya harta, dia bisa memproduksi apa? Kebaikan-kebaikan. Lewat tenaganya bisa, lewat ilmunya bisa, lewat waktunya bisa semua. Jadi dia nggak mati langkah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak, untuk memperkaya hati. Nah, nggak ada. Karena tadi seperti itu. Nah, kita memang sering salah persepsi tadi ya. Padahal banyak tadi orang yang kaya harta tapi dia miskin jiwa. Jadi miskin pahala, ya kan? Miskin kebaikan dia, miskin kebaikan. Gitu. Apa? Nah, kesiksaan itu kalau untuk orang kafir, ya untuk orang kafir. Iya, kalau dia orang kafir disebut siksaan dalam At-Taubah ayat 55, ya kan, atau 5. Jadi kata Allah kan fala tujibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu ayyu'adzibum biha fil hayatid dunya, gitu kan. Jangan kamu terkagum-kagum dengan keberhasilan orang kafir masa harta dan anak, karena semua Allah tidak mengadab mereka di dunia dengan harta dan anaknya. Itu. Jadi itu untuk orang kafir. Kalau untuk orang beriman ya bukan siksaan, ujian, hartanya sebagai ujian, seperti dalam surat At-Taghabun ya kan, sebagai cobaan itu, itu ya. Udah lanjut ya, bisa lanjut. Berikutnya, tadi lagi boleh. Wa anabillah, dan dari Abdullah bin Amr ya, Amr. Jadi Amr punya anak namanya Abdullah juga ya Pak. Jadi ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr ya. Selain ada Abdullah bin Abbas ya, Abdullah bin Mas'ud ya, banyak nama Abdullah.
Semoga Allah meridhai keduanya. Jadi dua-duanya sahabat Nabi. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW qala bersabda, qad aflaha, sungguh beruntung, man aslama, siapa-siapa yang masuk Islam, waruziko, dan diberi rezeki, kafafan, cukup, wa qanna'ahullahu bima atau, dan Allah memberinya rasa qanaah, ya, Allah memberinya rasa puas dengan apa yang dia Allah berikan kepadanya. Rawah Muslim, hadis riwayat Imam Muslim, itu ya. Jadi cukup Pak, orang itu aflaha. Jadi aflaha itu ini sudah sulasi mazid, asalnya falaha. Falaha, kayak kita nyebut haya al falah ya Pak. Artinya apa? Untung, menang, panen, ya, menuai. Itu artinya falaha. Sungguh beruntung, sungguh menang, sungguh telah menuai, ya, panen tadi ya. Orang yang pertama Islam dulu ya Pak, Islam. Waruziko, dan dikasih rezeki, kafafan, cukup Pak, cukup. Nah, cukup inilah yang relatif pengertiannya, ya relatif, tergantung siapa yang ngukur cukupnya. Cukupnya menurut saya beda dengan menurut Bang Ade. Loh ya, cukupnya saya beda, cukupnya Bang Erwin beda, nah, relatif. Nah, mesti cukup di sini cukup untuk memenuhi kebutuhan primernya ya Pak. Primer itu apa? Ya makan, minum, itu ya pokoknya makan, minum, pakaian, gitu. Jadi kalau kategorinya untuk apa Pak? Bahkan mungkin untuk hari ini kendaraan itu primer ya, kendaraan. Ya, hari ini mungkin hari ini ya, karena eranya udah era informasi. Masa transportasi aja nggak punya? Kalau dulu era transformasi, ya dulu ya kan. Nah itu mungkin sekunder gitu kan. Sekarang eranya bukan era transportasi, tapi era informasi, ya kan? Karena beda, ya kan? Termasuk kuota juga ya. Iya. Nah kalau kuota itu udah sekunder itu. Karena eranya kan masuk masalah informasi kan, informasi. Apa? Karena tadi, apalagi yang memang aktivitas kita maisanya, nah kan kita yang masalah kendaraan, ya kan, seperti itu. Nah, itu diantara mungkin termasuk yang pokok lah ya. Jadi karena taklim juga perlu apa? Transportasi kan, seperti itu. Ini pokok buat kita. Ini sebatas itu ya Pak. Nah, itu kalau sudah tercukupi berarti sudah cukup. Cukup. Nah, masalahnya kan hari ini kita dengan yang sudah ada masih merasa belum cukup. Padahal misalnya satu rumah ya, suami istri, anak kecil-kecil 2. Kan kalau bicara misalnya motor Pak, ya 2 sudah cukup gitu ya. Tapi ngarang 3 kira-kira seperti itu ya. Itu kan kemauan itu ya, seperti itu. Ya. Bahkan mungkin 1 pun cukup, nah, seperti itu. Nah, kalau kita sudah beri rezeki yang kafafan, cukup Pak, cukup ya. Kalau istilah sekarang apa? Pas gitu ya. Pas butuh pas ada gitu ya. Itu. Itu. Wa qanahullahu bima atau, dan diberi rasa qanaah ya, rima dengan apapun ya. Yang Allah beri Pak, artinya tidak ada jiwa Pak tamak, bebas sifat rakus ya. Itu cukup dikatakan sebagai orang yang aflaha tadi, telah beruntung ya, telah beruntung, aflaha itu. Ini jadi tadi yang pertama Islam dulu ya Pak, Islam dulu. Karena kalau bukan Islam ya betapapun dia mendapatkan rezeki yang berlimpah, nggak akan aflaha, nggak akan beruntung, tetap akan rugi dia, akan rugi. Nah termasuk tadi ya orang yang tidak ada qanaahnya. Jadi qanaah ini termasuk salah satu apa? Kekayaan hati tadi yang dimiliki oleh orang-orang yang kaya jiwa. Kalau bukan kaya jiwa nggak punya kekayaan hati yang namanya qanaah, nggak ada. Gitu. Nah ini para ikhwan sekalian, untuk sampai hati kita ya memiliki jiwa yang ini, yang apa tadi Pak, qanaah, memang perlu apa? Ya perlu belajar ya, perlu belajar dari apa?
dari kehidupan yang kita hadapi. Karena sebenarnya itu semua adalah yang Allah berikan kepada kita itu pembelajaran semua, Pak. Bisa kita mengambil ibroh, pelajaran dengan semua peristiwa yang terjadi pada diri kita. Entah lewat sakitnya kita, lewat kurangnya kita, lewat diuji oleh keluarga, atau mungkin oleh saudara ya Pak, segala macam. Nah itu terbagian. Nah ternyata segini ini saudara kita sering datang minta sama kita, berarti menurut ukuran di lingkungan keluarga kita termasuk orang yang kaya. Yang ukuran kan seperti itu ya Pak. Nah, seperti itu kan. Gitu. Karena ternyata dia minta ke kita kan. Nah, ternyata berarti kita dianggap orang yang kaya. Nah, bersyukur alhamdulillah ya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita harus terus belajar ya, belajar mengambil ibroh dari peristiwa-peristiwa ya, apapun yang terjadi, insya Allah nanti akan melahirkan sifat qanaah ya, menerima apa yang ada atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu nanti kita dikategorikan sebagai orang yang aflaha, akan beruntung ya, insya Allah. Tapi kalau kita tadi enggak ada jiwa qanaah, walaupun sudah dalam Islam, bahkan rezeki cukup, ya enggak untung ya. Kenapa? Karena lawannya qanaah bisa jadi apa Pak? Bukan bisa jadi, adalah apa? Rakus, tamak. Nah itu jiwa yang rakus, jiwa yang tamak ya, membuat kita apa? Jadi pelit, jadi bakhil. Itu ya, dari rakus, tamak membuat orang jadi apa? Pelit. Nah pelit itu merupakan salah satu penyakit hati. Nah salah satu penyakit hati itu pelit ya. Ada yang tanyakan? Cukup ya? Alhamdulillah masih banyak hadis-hadisnya berkaitan dengan masalah ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pertemuan yang akan datang ya. Mudah-mudahan kita bisa ngambil pelajaran dari ayat-ayat dan hadis-hadis ini, sehingga kita termasuk orang yang memiliki jiwa qanaah ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.